Halo teman-teman, kenalin nama aku Azza Fatimatu Zahro. Aku dari offering C23. Baik, di sini kita akan belajar tentang simbiosis. Apakah teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan yang khas antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Simbiosis terjadi untuk mendukung kehidupan antar makhluk hidup. Organisme atau makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Lalu, apa aja sih macam-macam simbiosis itu? Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Teman-teman tahu nggak sih, apa sih simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme adalah suatu bentuk hubungan yang terjadi antara dua organisme yang berasal dari jenis yang berbeda. Di mana dalam interaksi ini tuh kedua belah pihak dapat saling memberikan manfaat dan keuntungan. Sehingga masing-masing organisme tidak hanya dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup mereka, tetapi juga memberikan kualitas hidup dan kesehatan satu sama lain loh. Contohnya adalah hewan penyerbuk seperti kupu-kupu dan lebah terhadap bunga. Kupu-kupu dan lebah menghisap nektar dari bunga yang dijadikan sebagai sumber makanan, sehingga itu menguntungkan bagi hewan penyerbuk. Dan bunga diuntungkan karena ketika lebah dan kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya itu menyentuh pada nektar. Kemudian mereka terbang ke bunga lainnya, maka akan terjadi perkembangbiakan pada bunga, sehingga bunga akan tambah menjadi lebih banyak. Contoh lainnya pada simbiosis mutualisme ini adalah hubungan yang menguntungkan antara kerbau dan burung jalak. Kerbau memiliki kutu yang sangat banyak di tubuhnya, sehingga itu akan terasa sangat gatal bagi kerbau. Burung jalak dapat memakan kutu-kutu itu, sehingga membuatnya kenyang, dan itu menguntungkan. Sedangkan kerbau juga diuntungkan karena kutu-kutu yang dimakan oleh burung jalak. Tubuhnya tidak akan gatal-gatal lagi. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa sih yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme itu? Simbiosis komensalisme merupakan suatu bentuk interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana salah satu organisme memperoleh manfaat dan keuntungan, sementara organisme lainnya tidak mengalami kerugian maupun mendapat keuntungan. Sehingga hubungan tersebut dapat berlangsung tanpa mempengaruhi kesehatan salah satu pihak. Contoh simbiosis ini adalah seperti tanaman anggrek yang hidup menumpang di pohon. Tanaman anggrek menumpang di pohon agar memperoleh sinar matahari. Kemudian tanaman anggrek bisa berfotosintesis. Tanaman anggrek diuntungkan karena menempel di pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Contoh lain simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora selalu mengikuti ikan hiu agar terhindar dari predator yang jahat, dan ikan remora akan memakan sisa-sisa makanan yang tersisa dari ikan hiu. Ikan remora diuntungkan karena memperoleh pengamanan dan makanan, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Nah, yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme itu? Simbiosis parasitisme adalah suatu bentuk hubungan yang terjadi di mana terdapat ketergantungan yang erat antara satu jenis organisme terhadap organisme yang lain.
di mana dalam interaksi ini tuh pihak yang satu memperoleh keuntungan, sedangkan pihak yang lainnya mendapat kerugian atau dampak negatif akibat keberadaan organisme tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah seperti manusia dengan nyamuk. Nyamuk menghisap darah manusia yang dijadikan sebagai makanan, sedangkan manusia dirugikan karena darahnya dihisap. Bahkan manusia bisa terkena penyakit loh. Bagaimana teman-teman? Materinya mudah dipahami bukan? Itulah berbagai jenis simbiosis antara makhluk hidup. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Bye.